Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta mahasiswa tutoran online atau tutor Universitas Terbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat bertemu pada kegiatan tutoran online ini pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan ADBI 4532. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai analisis kegiatan investasi. Analisis kegiatan investasi merupakan proses perolehan dan pemeliharaan investasi yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan seperti menjual produk dan menyediakan jasa, dan juga dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk, penyediaan jasa, dan untuk menginvestasikan kas. Kelompok aktiva lancar akan diklasifikasikan menjadi aktiva yang dinilai dari biaya dan merupakan aktiva produktif yang memberikan laba, dan aktiva keuangan yang dinilai pada nilai wajar dan memberikan imbal hasil yang setara dengan modal dan telah disesuaikan dengan risiko. Komponen analisis investasi itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu current asset atau aset lancar dan yang kedua adalah aset tetap. Komponen analisis investasi pada current asset atau aset lancar terdiri dari yang pertama adalah kas. Kas adalah aktiva yang likuid mencakup mata uang, deposito, dan cek. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang dapat dikonversikan menjadi uang kas dan hampir jatuh tempo. Contohnya, surat berharga jangka pendek atau treasury bill dan dana pasar uang. Analisis likuiditas digunakan untuk mempertimbangkan sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Karena jika nilai pasar dari efek turun dapat mengakibatkan penurunan likuiditas. Semakin tinggi kas akan meningkatkan kemampuan membayar kewajiban, tetapi juga menunjukkan aktivitas kas yang kurang efektif. Komponen yang kedua yaitu adalah piutang. Piutang adalah tagihan atau klaim kepada pihak ketiga yang bersumber dari transaksi penjualan produk atau dari transaksi pemberian pinjaman. Seperti nilai jatuh tempo dan wesel tagih. Pelaporan piutang disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yakni total piutang setelah dikurangi dengan pengisian piutang tak tertagih. Analisis piutang terkait dengan validitas dan penilaian piutang terdiri dari yang pertama, dampak nilai piutang terhadap modal kerja dan likuiditas perusahaan. Yang kedua, resiko kolektibilitas, yakni mengukur kemampuan perusahaan dalam mengolah piutang. Dan yang ketiga, keaslian piutang meliputi masa jatuh tempo dan tertagih atau tidaknya piutang. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam produksi atau dijual kembali pada konsumen. Yang keempat adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang dilakukan sebelum diterimanya barang atau jasa yang menjadi hak pengguna. Misalnya sewa, asuransi, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan adalah
Alasan percepatan jasa yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, tetapi dianggap sebagai perkiraan beban dibayar di muka yang dikelompokkan ke aktiva lancar. Yang kedua yaitu komponen analisis investasi long-term asset atau aktiva tetap, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah plan aset, yaitu aktiva tetap, yang merupakan aktiva yang berwujud yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua adalah intangible asset, aktiva yang bersifat lack of physical existence namun memberikan kepada pemiliknya hak, kelebihan, dan manfaat tertentu. Persediaan merupakan aktiva yang akan berdampak langsung terhadap perhitungan laba, karena nilai persediaan menjadi dasar penetapan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan yang berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Metode akumulasi biaya persediaan yang digunakan berdampak langsung pada perhitungan laba bersih dan penilaian aktiva. Metode yang dapat digunakan adalah yang pertama FIFO, first in first out. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah average. Tetapi hanya FIFO dan average yang digunakan oleh standar akuntansi Indonesia. Berikut adalah contoh perhitungan metode akumulasi biaya persediaan. Diketahui, persediaan tanggal 1 Januari sebanyak 50 unit dengan harga per unit sebesar $500. Kemudian, perusahaan melakukan pembelian persediaan selama 1 tahun sebanyak 60 unit dengan harga per unit $600. Persediaan yang terjual 40 unit dengan harga per unit $1.000 sehingga penjualan senilai $40.000. Selanjutnya akan dilakukan analisis perbandingan terhadap nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, average, dan LIFO untuk melihat bagaimana dampak terhadap laporan keuangan. Perhitungan yang pertama adalah menentukan harga pokok penjualan atau HPP dengan cara unit terjual dikali harga per unit. Pada metode FIFO, unit yang terjual sebanyak 40 unit dengan harga per unit sebesar $500. Sedangkan metode LIFO, unit terjual sebanyak 40 unit dengan harga per unit $600. $600 ini diambil dari pembelian terakhir persediaan selama 1 tahun sebesar $600 per unit. Sedangkan metode average adalah rataan dari harga per unit pada metode FIFO dan harga per unit ditambahkan harga per unit pada metode LIFO, kemudian dirata-ratakan sehingga dapat diperoleh harga per unit pada metode average sebesar $550. Sehingga HPP-nya pada metode FIFO sebesar $20.000, HPP metode LIFO sebesar $24.000, dan HPP pada metode average sebesar $22.000. Dari tabel di atas ini menunjukkan bahwa metode FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang paling rendah dibandingkan dengan metode LIFO dan average. Yang kedua adalah menentukan nilai persediaan akhir. Dengan cara yang pertama kita harus mengetahui persediaan awal sebanyak $25.000. Kemudian pembeliannya sebanyak $36.000 sehingga barang tersedia merupakan akumulasi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian akhir dengan total sebesar $61.000. Untuk mencari persediaan akhir, rumusnya adalah barang tersedia dikurang harga pokok penjualan. Dari hasil perhitungan sebelumnya, HPP pada metode FIFO sebesar $20.000, metode LIFO sebesar $24.000, dan metode average sebesar $22.000. Sehingga
total presiden akhir pada metode FIFO sebesar $41.000, metode LIFO sebesar $37.000, dan metode average sebesar $39.000. Analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai presiden akhir yang paling tinggi adalah metode FIFO, dan yang terendah adalah metode LIFO dan average. Hasil ini berbanding terbalik dengan perhitungan HPP, yang artinya jika HPP rendah, maka persediaan akhir akan tinggi, kemudian sebaliknya. Kemudian langkah yang ketiga adalah melaporkan pada laporan laba rugi. Dengan mengetahui jumlah penjualan sebesar $40.000, sedangkan HPP dari perhitungan sebelumnya diperoleh FIFO sebesar $20.000, LIFO sebesar $24.000, dan average sebesar $22.000. Sehingga laba kotornya adalah penjualan dikurang HPP. Laba kotor metode FIFO sebesar $20.000, laba kotor metode LIFO sebesar $16.000, dan laba kotor pada metode average sebesar $18.000. Analisis dari tabel perhitungan laba rugi dapat dilihat bahwa pembebanan HPP yang tinggi dengan metode LIFO menghasilkan angka laba yang rendah dibandingkan dengan metode FIFO dan average. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode penilaian persediaan akan mempengaruhi perolehan angka laba. Investasi jangka panjang. Aktiva jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi atau mengurangi biaya operasi lebih dari satu periode. Akuntansi aktiva jangka panjang merupakan proses alokasi biaya sepanjang penggunaannya dan dilaporkan sebesar nilai penggunaannya dalam aktivitas operasi, bukan nilai wajar. Berikut adalah tabel contoh dampak pemilihan metode akuntansi dalam menetapkan besarnya beban penyusutan aktiva. Diketahui, harga perolehan aktiva tetap senilai Rp200 juta dengan masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Setelah dilakukan perhitungan dengan masing-masing metode, yaitu metode garis lurus, metode angka tahun, dan metode saldo menurun. Perhitungan beban penyusutan aktiva tetap sebagai berikut ini. Metode penyusutan berdampak pada pengakuan beban pada laporan laba rugi dan berdampak pada perolehan laba. Pembebanan penyusutan dipengaruhi oleh penetapan umur masa manfaat aktiva. Semakin panjang masa manfaat, maka akan memperkecil pengakuan beban penyusutan dan nilai buku. Jika ada nilai sisa, akan memperkecil pengakuan beban penyusutan. Metode garis lurus dan saldo menurun yang diperbolehkan menurut perpajakan Indonesia. Penetapan umur aktiva diatur berdasarkan pengelompokan jenis aktiva yang digolongkan pada aktiva bangunan dan bukan bangunan. Analisis kegiatan investasi dengan menggunakan rasio keuangan. Menurut Holyfield et al. 2004, terdapat dua area utama manajemen aktiva yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu working capital management dan management of long-term assets. Working capital management atau modal kerja diartikan sebagai selisih perbedaan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Ini adalah rumus dari modal kerja, di mana aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Rasio-rasio keuangan untuk menganalisis kegiatan investasi modal kerja yang terdiri dari yang pertama ada long-term asset turnover, perputaran aset jangka panjang. Yang kedua ada PP turnover. Setelah itu ada operating working capital to sales ratio, modal kerja perusahaan terhadap rasio penjualan,
Operating work capital turnover, perputaran modal kerja, account receivable turnover, terus ada inventory turnover atau perputaran persediaan, account payable turnover, day receivable, days inventory, dan days payable. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu. Terima kasih.